mengucapkan terima kasih banyak sama anak-anak ibu semua yang telah menghadiri undangan ibu untuk melaksanakan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita mulai kegiatan ini. Ada baiknya kita berdoa. Doa akan ibu pimpin sendiri. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan memulai kegiatan ini. Sebelum ibu akan memberitahu apa itu bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu. Sebelum kita lebih lanjut lagi untuk membahas apa itu bimbingan kelompok, ibu pengen tahu dari kalian semua siapa dan dari kelas mana. Oke, silakan dari kanan dulu. Perkenalan dulu. Iya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Siti Nuralisa, bisa panggil Alisa. Saya dari kelas X A. Halo Kak Alisa. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yudhita Widya. Saya dari kelas A. Halo Kak Yudhita. Silakan kakaknya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurulisa. Teman-teman semua bisa mengenal saya ini. Saya dari kelas XC. Halo Halo Kak. Mbak. Selanjutnya, Perkenalkan semua, nama saya Lina Mana. Saya kelas YK. Halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Maulana. Saya dari kelas XA. Halo Kak. ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudhita. Biasa dipanggil Yudhita. Saya dari kelas XJ. Halo Masa jauh sekali ya dari kelas Z sendiri, generasi Z, Gen Z. Oke, udah pada. Oh iya, benar, saya sendiri baru tahu ya. Ya, jangan tegang-tegang anak ya, kita semua di sini. Nah, oke, kita countdown aja. Perkenalkan, nama Ibu Devi Triadi. Ibu nggak dekat mana-mana, Ibu guru kalian. Bimbingan tapi kita relax aja kalian yang bimbingan kelompok. Saya tinggal di Jati Asih. Sama saya kan? Hah? Oh iya, rumah saya di mana? Jadi asli Keramat. Oh, tahu. Iya, iya. Dari kamu jadi aslinya mana? Hah? Kalau ini jadi aslinya aja mulu. Nanti kita kontak-kontak setelah ngomong. Baik anak-anaknya. Tadi udah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Jadi ngobrol bareng-bareng, bahasa kasarnya seperti itu aja. Diskusi bisa. Jadi Ibu akan jelaskan bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seseorang, yaitu seseorangnya guru bimbingan pada sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dan di dalam kegiatan bimbingan kelompok, individu itu harus saling berinteraksi. Contohnya mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Sehingga individu itu dapat mencapai perkembangan secara optimal. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baiklah. Dalam bimbingan kelompok ini kita menggunakan teknik sosiodrama. Hampir tahu sosiodrama itu apa? Drama sinetron, drama Korea, drama di sekitar kita bisa jadi. Ya, teknik sosiodrama merupakan teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Contoh nanti
Kakak Arisa menjadi apa, Kakak Yunita menjadi apa, nanti kita bermain peran yang terjadi dalam masalah sosial. Betul sekali anak-anak. bikin drama gitu maksudnya Bu. Iya, dalam sosial drama ini individu akan memerankan satu peran tertentu dari suatu situasi dalam masalah sosial yang terjadi di antara masyarakat kita gitu. Kita akan mendramakan, menentukan tema cerita dan babak-babak yang akan dramatisasikan, membuat skenario sosial drama, menjelaskan judul dan garis besar permasalahan kepada anggota kelompok, memilih siswa yang akan memainkan peran dan siswa yang menjadi kelompok penonton, melaksanakan sosial drama, menghentikan sosial drama pada saat situasi sedang memuncak dan kemudian membuka diskusi kelompok, ulangan permainan. Bisa dimengerti anak-anak? Jadi ini kita bermain peran gitu ya Bu. Iya. Jadi ada jadi tokoh utamanya pada saat dia sedang memuncak, terus terus dramanya selesai gitu. Terus kita selesaikan secara bersama-sama dibahas di dalam. Iya, betul. Jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok teknik sosial drama ini, ibu sendiri yang akan menjadi pemimpinnya dan anak-anak sebagai anggota atau pemerannya. Paham? Ya. Kan di sini ada 3, 4, 5, 6 orang. Tema kita memulai tema yang kita ambil itu yang ada di masalah lingkungan kita. Karena sekarang itu lagi maraknya, ya, karena lagi maraknya prostitusi, karena lagi marak prostitusi. Banyak sekarang anak-anak muda yang menjual dirinya demi gaya hidup, demi cuan apapun bisa, yang penting dia bisa megang iPhone, bisa staycation di apartemen yang mahal, nggak dikoyo gitu. Jadi kita akan memerankan atau bermain peran prostitusi tersebut. Berarti kita lagi bagi peran Bu. Ya, ibu yang akan membagi perannya ya. Oke Bu. Pertama dari Kakak Arisa. Nanti Kakak Arisa berperan sebagai yang melakukan prostitusi tersebut gitu, kayak menjual dirinya gitu. Ini hanya skoplan ya anak-anak, semoga di kehidupan nyatanya tidak seperti itu. Jangan tahu. Ya, kita cuma drama, hanya memainkan peran, mempraktekkan gitu kan. Terus yang akan Apalagi Bu melakukan Kan butuh mami. Iya. maminya. Oh, prostitusi ada mami ya? Iya, ada mami. Oh, benar. Penyalur. Alur. Saya Oke, nonton. kamu boleh jadi maminya. Kamu jadi maminya. Kamu jadi yang itu ya. Yang beli. Mungkin yang ibu nggak paham soalnya ibu tidak tahu dalam dunia seperti itu. Kamu jadi temennya dia, temennya Kakak Arisa. Nanti kalian berdua. Kamu jadi orang tuanya dia ya. Boleh? Ya, kamu jadi pemuka agama. Ustazah, nanti yang memberikan arahan atau nasihat kepada beliau ini. Oke, Nana. Oke, siap Bu. Jadi kita berperan untuk itunya Bu, apa peragaannya atau materinya gitu? Alurnya gimana ya? Oh, alurnya itu jadi misalnya si Kak Alisa ini dia menjual bahasa halusnya apa ya? Open BO Bu. Ya, dia menjual diri melalui maminya ini. Nah, maminya ini yang akan mempromosikan kepada klien bahwa dia punya talent lah istilahnya lah, yang bagus, model yang bagus gitu Pak. Terus nanti yang pesan adalah ini. Tapi kok cewek sama cewek tuh maksudnya mereka nanti gimana Bu? Nanti
dia tidak akan terima. Bagaimana cara dia menolaknya gitu. Nanti mungkin dia akan berkonsultasi kepada ustazah dan Gini kali maksudnya Bu ya. Ini kan kakak kan yang mungkin ternyata kan sama-sama perempuan tuh, yang mungkin gitu Bu ya. ya. Karena kan yang gitu juga ditolakkan gitu ya. Berarti nanti kakak ini nggak terima karena bukan LGBT gitu ya. Yang biasanya yang lain itu laki-laki aja gitu kan ya. Biasanya Ya. dia normal aja. Ya, gitu. ya. Tapi penolak mungkin marah sih ya. Iya. Marah sama apa sih namanya Mami. sama maminya gitu. Mungkin gitu. Kira dia bertaubat lah, nanti minta bantuan. Udah ini mungkin kenal sama apa namanya, diajak ke Ustazah. terus sekarang saya di mana dong? Kamu dikasih tahu sama temennya ini. Bareng-bareng Ustazah terbareng, ibu bahwa anak ibu telah gini Bu sebenarnya. Berarti kamu yang ditemani supaya saya nggak emosi. nggak emosi di tengah ustazah ini. Oke. Paham ya? Paham. Dimulai sekarang Bu. Kita mulai sekarang dengan kamu perannya. Kamu sebagai apa? Yang pelaku utama. Pelaku utama. Iya, kamu sebagai ustazah. Kamu, Mami atau Ustaz ya kamu, sebagai temannya. kamu, Klien. kamu. Aku orang tuanya. Ya, siap. Udah paham ya nenek ya? Mari kita membuat drama tersebut. Mari kita. Wow, ada orderan baru nih. Siapakah ini? Oke. Halo. Hai Mami. Lagi bete nih. Ada anak gak? Ada dong Om. Tapi yang mulus ya Mi, yang bodinya semok. Pokoknya bagus deh. Wah, tentu saja anak-anak saya tuh sangat memuaskan. Oh, oke Mami. Ntar malam saya ke sana ya. Oke Om. Segera. Flo, anak Mami. Come here sayang. Iya Mi. Apa Mi? Jadi malam ini kamu ada klien ya? Siapa tuh? Ada, nanti alamatnya Mami kirim ke kamu ya. Oke, harus memuaskan ya sayang. Iya Mami. Jangan sampai mengecewakan Mami. Baiklah Mami. Oke. Misi Mbak. Saya mau nyari Om. Om, saya pesen kok. Oh Mbak yang pesen. Iya. Mbak yang hubungi saya. Sini deh. Ntar dulu. Sini kan saya sudah pesan. Saya gak mau. Ayo sini. Enggak, saya gak mau. Gak apa-apa. Enggak, saya gak mau. Udah Maaf. cuma sebentar aja. Enggak, tapi saya gak mau. Maaf, saya masih normal Mbak. Cantik. Temenin. Ih, saya gak mau. Ih, ganti kamera saya. Ayo Lah, cantik. makasih. Cantik. Hah? Sini. Halo. Halo. Gimana sih anaknya kabur begitu aja? Ini siapa ya? Ini saya yang Moki tadi. Saya nggak mau tahu ya. Sekarang juga saya tunggu di hotel. Saya Sherlock. Oh, iya, oke. Oke. Oh. Udah. Siapa?
pikir gue gak normal? Ya tapi kan harusnya lo bersikap dengan baik dong, jangan Ya maksa lu pergi gitu aja. Lu Ini dia marah-marah ke gue nih. ya udah itu mah urusan lo deh, gue gak mau ikut tahu deh. Kok lo kayak gitu sih, kan lo yang berbuat nih. Ya lu pikir aja emang kata gue cewek apaan ah? Gue udah berbaik hati ya sama lo. Gak ada harga dirinya banget gue buat Tapi lo. kan lo bisa nolak baik-baik. Udah deh, setelah lu urus tuh urusan lo sendiri, gue udah gak mau tahu. Fla, jangan pergi kamu. Anak nggak tahu diri. Kenapa buru-buru? Ngapain di sini? Sengaja ngeliat lo di sana. Lu kenapa keluar dari ruangan ini? Enggak, Kok kayaknya emosi banget sih? enggak. Gue tahu sih emang kita udah lama gak ketemu. Tapi lu cerita aja kalau ada apa-apa. Udah kan ini salah lo. Nggak, salah gue nggak apa-apa. Gak apa-apa, udah cerita aja. Ya udah kita cerita di dalam aja deh. Udah ya, lu jangan nggak but gitu dong. Emosinya tahan aja. Tapi ini ruangan apa sih? Ya, kalau juga lo tahu deh. Ya udah ya, kita cerita. Jadi gimana kok? Apa kabar? Ya beginilah Mi. Ih, lu tuh menghilang udah semenjak SMK. Kita SMK udah 5 tahun yang lalu. Nah, setahun tahu lu tuh menghilang tanpa kabar, cabut gitu aja sama temen-temen. Kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba lu cabut. Gue tuh nggak tahu loh, udah lama banget kita nggak pernah main. Iya ya, lumayan lama juga ya kita nggak ketemu ya. Iya, udah 5 tahun. Bener-bener pokoknya waktu kita main cuma masa-masa SMK aja. Setelah itu pas lu lulus itu gue nggak tahu lo kemana, lu main sama siapa, bahkan gue nggak tahu kuliah atau apa. Dan pekerjaan lu juga gue nggak tahu pekerjaan. Ya, gue juga bingung sama diri gue sendiri sebenarnya. Emang ada masalah apa sih? Kenapa lu tiba-tiba cabut gitu aja nggak main lagi sama anak-anak? Gimana ya Mi? Ya gue juga mau cerita ya gue bingung mau cerita dari mana. Ikat dulu kan kita sahabatan banget apa-apa. Gue tuh ya, gue nggak tahu ya lu tuh juga udah ganti nomor kan ya? Iya gue udah ganti nomor sejak ya lulus SMA ya langsung kan gue ganti. Nah itu dia, gue tuh kata gue gini, anak-anak kan nanyain kan, kita biasa tuh mau ngadain reuni terus setiap tahunnya. Tapi nggak ada terus, lu gimana? Gue kita anak-anak cari gitu kan. Nah tapi gue nggak tahu nih nomor lu, bahkan di sosial media lu, gue nggak tahu sama sekali. Lu benar-benar menghilang gitu aja dari dunia SMK. Gimana tuh? Cerita aja kalau apa? Gue bingung mau cerita tapi lu jangan ngomongin siapa ya. Ih, kita udah sahabatan banget nih saya itu sih. Selama ini masa lalu gue pernah berubah, gak pernah. Dia tuh sebenarnya semenjak lulus SMA itu bokap gue bangkrut dan ya lo tau sendiri lah bokap sama nyokap berantem gede-gedean sampai bokap mutusin buat cerai. Nah ya nyokap terpaksa nyokap sakit-sakitan terus habis itu gak ada yang kayak biaya hidup gue juga gak ada yang nanggung. Ya udah akhirnya gue mutusin ya untuk ngelencong sedikit, nggak sedikit sih parah. Ya gue itulah Enggak, udah cukup itu ya. juga ya gue open BO dan yang tadi lu lihat yang gue keluar dari hotel ya gue kesel aja gitu kayak gue tuh punya mami dan dia ngomong katanya ada klien segala macam ya gue fine aja ya namanya ya itu pekerjaan gue kan sama ini dan ternyata pas gue masuk ke kamar hotelnya dan klien gue itu cewek dan apa anjir iya enggak lah gila kali lu terus ya udah habis itu ya gue mutusin buat ngebatalin itu semua dan ternyata si mami nelpon marah-marah segala macam karena ya gue sebenarnya gimana ya Mei gue kayak terpaksa gitu ngelakuin kayak gini gitu kayak pengen rasanya tobat tapi gue bingung gue harus kerja apa nanti
terus biaya gue siapa yang nanggung gitu. Tapi nih ya, tante ini benar nggak sih? Sih belum tahu, kalau dia tahu habis kali gue. Enggak juga sih, maksudnya biar masalah lu terselesaikan juga gitu. Maksudnya ya kita bareng-bareng mengambil jalan keluar. Kebetulan juga di kantor gue ada lowongan kerja. Maksudnya kita bilang dulu aja ke tante ini kalau emang lu mau bener-bener. Lagi lu dapet channel itu dari mana sih? Bisa lah, ada. Dari temen lu yang SMP, Iya, yang lu bilang itu. yang dulu banget itu. Bisa-bisanya lu jadi kehidupan dia, padahal kalau misalnya lu SMK masih main sama gue, itu bisa aja. Ini namanya juga kebutuhan nih, hidup di Jakarta keras. Tapi Om Doni gimana? Bapak? Ya gue udah nggak tahu deh kabar dia kayak gimana, dan gue juga mungkin nggak mau tahu lagi. Jadi Om Doni yang ke tante ini udah bisa. Udah nih sejak pas ya setahun lulus SMA dia udah agak-agak ribut-ribut ngejelas. Ini beneran mau bener sih. Sebenarnya mah dari lubuk hati gue ya gue pengen berubah. Siapa sih yang mau kayak gini? Iya, gue tuh tahu banget tuh gimana kan. Makanya gue kaget setelah gue lihat dia keluar dari email, terus setelah gue denger bener-bener melakukan itu kayak ini beneran gue yang gue kenal gak sih? Gue tuh gak nyangka itu bisa melakukan kayak gini. Ya gue juga bingung nih sama diri gue sendiri. Ya namanya juga gue butuh uang yang banyak buat nyokap gue yang sakit-sakitan. Ya dengan cara itu gue bisa dapetin duitnya. Sampai itu gak sih? Belum, dia masih ya penyakit orang tua lah. Gimana tuh kita harus kalau dia masih sakit ya, gue mau si sakit itu tante ini. Maksudnya nih biar lu tuh si tante ini tahu dan udah kita clear masa kelam lo tuh udah gitu. Jangan bawa nyokap gue gitu deh, kalau gitu gue takut kayak gue takut dia nambah drop segala macam. Lu beneran mau kan ini? Ya mau lah, siapa sih yang mau kayak gini? Takutnya lu masih nyaman gitu di dunia malam lu. Ya gue sih sebenarnya dari dulu ya gue mau nggak berhentiin ini, cuman ya namanya balik lagi ya gue butuh duit. Ya gini, gue sebenarnya ada sih pesantren, gue tuh suka datang ke pesantren. Kebetulan ustazahnya juga baik gitu kan, dia opening juga. Ya selainnya ustazah gitu sih, dia tuh kalau dia juga suka dengerin orang yang dan kesalahan dalam hal-hal yang seperti itu. Lu mau gak sih dia kenalin aja supaya lu juga bisa nih dengan apa masukannya dia, terus lo benar-benar keluar dari dunia malam ini. Udah pokoknya lo benar-benar tobat aja, jangan melakukan itu lagi. Boleh sih, tapi jangan bilang nyokap gue dulu ya. Iya gue ngerti karena tante ini masih sakit kan. Jadi kita jangan kasih tahu dia deh, takutnya pengalaman lupa sakitnya itu. Dan nanti kita kalau misalnya ya nanti gue bilang dulu ke ustazahnya. Yaudah kita minta. Oh iya betul, kita belum punya nomornya, ini nomor gue. Oke. Pokoknya setelah ini lu jangan menghilang itu aja ya. Awas aja lo. Yaudah, sampai jumpa di lain kali. Jadi ya. Masuk, misi. Mami, mana sih anaknya? Loh, kenapa anak saya? Dia kabur begitu saja. Loh, mungkin Anda saja yang memperlakukan dia dengan tidak baik. Saya seperti tidak. Tapi dia tiba-tiba kabur begitu saja. Lagian mohon maaf ya sebenarnya. Saya hanya menerima klien laki-laki dan Saya Anda tidak tidak mau, konfirmasi. saya tidak mau tahu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Anda tidak bisa Saya tidak mau ini anak saya. Lah, kita kan sudah deal. Tapi Anda dari awal tidak memberitahu jati diri Anda. Berarti Enggak. Anda yang menipu Enggak, saya. kan sudah deal kita. Nggak bisa kayak gitu. Tidak Saya ada. tuh merasa tertipu dengan Anda. Apakah Mami bilang saya cewek atau cowok? Enggak kan? Tapi kan di sini hanya tertulis hanya laki-laki. Saya tidak mau Anda tahu. laki-laki. Enggak, saya tidak mau tahu. Yang tidak jelas di sini Anda. Ya udah kalau kayak gitu saya mau ganti 5 kali lipat. Tidak bisa dong. Anda yang Enggak. menipu saya. Harusnya saya yang minta ganti rugi. Anak saya sampai. Tidak. Pokoknya 5 kali lipat
Baik, lu siap-siap dulu. ganti baju dulu aja ya. Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siva, ini yang kemarin aku bilang itu. Semua boleh kenalan dulu. Ya boleh. Oh iya Bu. Boleh perkenalkan terlebih dahulu deh. Ya Ibu, perkenalkan nama saya Flawless, biasa dipanggilnya Flo. Dan saya temannya si Medina. Mungkin Ibu pernah dengar cerita tentang saya dari Medina. Iya, saya pernah dengar tentang prostitusi yang sedang Anda lakukan saat ini. Boleh tolong dijelaskan kembali cerita seperti apa? Jadi sejak lulus SMA itu mama dan ayah saya itu dia berteman, dan setelah 1 tahun saya lulus SMA itu mereka memutuskan untuk cerai, dan setelah itu mama saya sakit-sakitan dan tidak ada yang membiayai keluarga kami, dan ya terpaksa saya harus melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan di sini. Apakah sebelumnya sudah tahu kalau perbuatan seperti prostitusi online itu adalah perbuatan dosa? Saya tahu itu pada dosa, ya gimana lagi, karena saya kan juga butuh uang yang cepat dan uang yang banyak untuk mengobati orang tua saya dan membiayai keluarga saya. Ya akhirnya saya melakukan perbuatan itu karena hidup di Jakarta, ya mana sih yang tiba-tiba ada uang banyak, ada inilah itulah, kayak bisa beli segala-galanya. Ya dengan cara itulah saya bisa mendapatkan semuanya. Sebelumnya ada sendiri lulusan apa ya? Saya lulusan SMA. Saya satu sekolah sama si sekarang kan banyak ya kayak lowongan kerja, kenapa nggak coba dulu kerja? Saya udah coba, tapi paling kalau saya bekerja juga kayak biasa gitu, paling yang saya dapat cuma seberapa. Karena mungkin penghasilannya lebih beda Penghasilannya gitu. juga nggak banyak gitu. Tapi sebelumnya orang tua sendiri sudah tahu kan? Orang tua saya belum tahu. Sini Ibu akan menjelaskan terkait tentang prostitusi online dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi idza tadawna fahishatan ma sabaqakum biha min ahadin min alamin. Innakum latatuna ar-rajul bashihatan ma dunin nasa'i bal antum qaumun musrifun. Artinya, dan kami telah mengutus Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu memperbuatkan faksiah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelumnya? Sesungguhnya engkau mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Sungguh kamu ini kaum yang melampaui batas. Dan terdapat juga tentang hadis tentang lesbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sihakunna sabayyanahunna biha. Hadis riwayat Abu Ya'la. Artinya, melakukan sihak bagi wanita di antara mereka termasuk perbuatan zina. Dari hadis dan surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 telah disebutkan bahwa kalian itu tidak boleh berbuat zina, dan zina itu adalah perbuatan dosa. Yang sedang kalian lakukan adalah berzina kepada
sesama wanita atau lesbi dalam bisa disebutkan dengan syihab. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang seperti itu. Kita sudah sama Allah sudah dipasang-pasangkan bahwa wanita yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Kamu gak boleh gitu, nak. Orang tua kamu itu udah nyekolahin kamu tinggi-tinggi. Kamu sampai sekarang udah SMA. Lulusan orang-orang tuh banyak yang lulusan SMP, SD. Dia bisa bekerja halal. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Sekarang sudah banyak media sosial yang menawarkan lowongan pekerjaan. Jika kamu tidak diterima, masih banyak cara lain seperti melakukan usaha, melakukan pekerjaan yang lain. Kan sekarang banyak bekerja online lewat Shopee, seperti barang-barang yang sedang mahal tapi kalian jual dengan harga yang murah. Itu di pasar-pasaran banyak yang menaik-naikin harga, tapi karena kalian bisa menjual dengan harga yang murah, sehingga orang-orang terpikat untuk membelinya. Baik, sudah jelaskah Dek tentang prostitusi online itu bahwa itu tidak baik dilakukan pada usia seumur kamu, baik kamu masih hidup. Saya akan mediasi antara kamu dengan orang tua kamu. Bolehkah saya bertemu dengan orang tua? Boleh Ibu tahu arah mana? Biar kita berjumpa bersama. Mungkin nanti saya yang bawa rumah saya aja ya, buat dikenalin sama ibu. Nanti kita sama mau jadinya kita kesini aja. Ya baiklah Dek, kedatangannya. Ini ibu. Terima kasih untuk Tanti dan pondok pesantren. Sebelumnya aku juga berterima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bu Siva. Sama-sama. Baik, terima kasih ya ibu atas keterangan ibu. Nanti saya juga Alhamdulillah sama-sama Dek. saya tunggu ibu. Besok mungkin saya bakal ini lagi sama mama saya. Terima kasih ya Bu Siva. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih nak? Dari rumah ikut aja yuk. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang mana ya? Iya ibu. Iya benar Bu Siva yang sama aku. Iya. Lalu ini siapa nak? Perkenalkan itu kakak ibu orang tua dari ibu. Iya, saya orang tua dari Ibu. Perkenalkan saya adalah Bu Sinta. Saya adalah ustazah di pondok pesantren ini. Apakah ibu sudah tahu apa yang sedang dialami oleh Anda Waidi? Kebetulan saya juga bingung nih kenapa dibawa ke sini ya. Jadi kasusnya seperti ini, bahwa sekolah ini melakukan pekerjaan yang tidak sesuai orang-orang dan dapat dikatakan melakukan prostitusi online. Prostitusi. Oh, bisa. Jangan emosi dulu. Tante ini tahan emosinya ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Dia menceritakan kenapa dia melakukan prostitusi online dikarenakan dia sudah melamar kerja tetapi tidak diterima, dan antara keluarga ibu dengan ibu tuh ada masalah perceraian. Apakah benar? Iya. Terus masalahnya gimana? Masalahnya ketika dia melakukan prostitusi online, bahwa klien yang ditemukan adalah bukan laki-laki tetapi wanita. Hal itu adalah perbuatan yang di luar nalar kita, tidak boleh itu dilakukan. Antara perempuan dengan perempuan adalah termasuk perbuatan dosa, zina. Saya sudah memberitahu bahwa dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 bahwa
Keluarkanlah hawa nafsumu terhadap laki-laki dan bukan terhadap wanita. Sesungguhnya melakukan lesbian sadar adalah perbuatan yang dosa dan dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Man, aku itu mau ngomong jujur. Jadi sebenarnya aku ngelakuin hal-hal yang negatif yang di luar nalar aku sendiri. Karena aku ngelihat ya keluarga kita juga, aku anak paling pertama dan otomatis aku tulang punggung keluarga dan mama sakit-sakitan dan ayah juga nggak ada kabar sama sekali gitu kan. Ya akhirnya ya aku memutuskan untuk memilih jalan yang belok. Ya akhirnya aku open BO. Tapi nggak kerjaan kayak gitu juga kali nak, kan ada kerjaan lain. Iya emang ada kerjaan lain, tapi ya aku bingung aku harus kerja apa yang dapat uang langsung banyak, yang bisa ngebiayain rumah sakit mama, terus ngebiayain adik-adik, bayar kontrakan. Ya Wana, mohon maaf ya mama telah repotin kamu. Kenapa? Tapi kamu janji ya jangan kayak gini lagi ya. Iya aku janji kok mah, aku nggak akan ngelakuin hal-hal begitu lagi. Dan begini kata dia, kenapa si lo ini aku ajak ke sini? Karena aku tahu kan semasa SMP aku sama dia gimana itu kan. Nah, terus dia setelah cerita sama aku, dia janji mau berubah. Terus emang sebelumnya dia nggak mau cerita sama tante ini gitu. Akhirnya aku ajak ketemu sama si Siva. Terus sudah mendapatkan setelah mendapatkan ceramah dari Bu Siva, akhirnya kita juga disuruh ketemu sama tante ini ya, supaya masalah ini clear. Terus juga lo juga janji sih mau berubah sama ya, maafin aku ya. Ya nak, lain kali jangan kayak gitu ya nak. Meskipun sedikit, biarpun sedikit, dapatnya yang penting berkah. Iya. Alangkah lebih baiknya adik lo melakukan pekerjaan lain dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil istiqomah, melaksanakan ibadah sholat lima waktu, melaksanakan puasa sunnahnya lebih diperkuat lagi, lebih istiqomah, terpanjatkan untuk bahwa di sekitar kita tuh ada orang yang lebih gak mampu daripada kita. Banyak di antara kita banyak pengemis, tapi dia tetap bisa bertahan hidup. Semoga adik lo bisa mendapat hikmah dari permasalahan ini dan bisa lebih tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya, sebelumnya Bu Ustazah, terima kasih untuk arahannya kepada Flo. Karena sebelumnya saya memang tidak tahu pekerjaan Flo itu seperti apa. Ya terima kasih karena Flo sudah mau terbuka sama Bu Ustazah. Terima kasih juga kepada temannya telah menjadi perantara. Ya, sekian dari penjelasan bahwa itu hal yang tidak baik. Semoga Ananda Flo bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah berkunjung di pondok pesantren saya. Semoga di lain waktu kalian bisa, kalau ada masalah bisa datang ke saya. Saya akan menerima dengan senang hati. Baik, kalau begitu kita pamit dulu ya Bu Ustazah ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak selesai sudah tadi kita sudah melakukan praktek dari teknik sosiodrama. Jadi yang dapat kita petik dari praktek ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan untuk menjual diri itu tidak baik, apalagi hanya kebutuhan hanya untuk sekedar kebutuhan. Bahwasanya masih banyak pekerjaan yang halal dan yang banyak. Jadi gimana tanggapan dari
kalian semua tentang masalah yang kita dramatisasi tadi gitu. Mungkin saya mau mewakili Kamega ya. kalau yang dari drama yang tadi ya kita sudah mainkan bersama-sama dramanya ada terlihat ada dua permasalahan ya kalau yang tadi itu yang permasalahan adalah prostitusi, praktek prostitusi, lalu yang kedua di dalamnya ternyata ada di prostitusi itu juga ada LGBT ternyata di dalamnya juga dramanya skenario luar biasa itu bagus dan ternyata memang itu tanpa kita sadari memang ada di sekitar kita. Mungkin kita juga nggak tahu ya, tapi yang konon katanya yang melalui aplikasi kah atau yang menggunakan mami-mami itu juga kan merebak di lingkungan kita. Apalagi yang dia mau kerja partai, gitu atau cinta lainnya mungkin banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya Bu ya. Untuk saya pribadi mungkin ya amit-amit jangan sampai kita semua yang ada di sini teman-teman semua dekat dengan hal itu ya Bu ya. Kalau saya sih berpikirnya itu tindakan yang salah jelas secara logis itu tindakan yang salah, mau apapun alasannya, mau karena butuh uang, mencari nafkah apa usaha menunggu atau apapun itu untuk style dan sebagainya untuk kehidupan kayaknya memang kurang nggak pas, kurang pas, termasuk juga nanti rezeki itu jadi halal gitu Bu ya. Mungkin seperti itu. Apalagi ya menurut saya kalau dari drama yang tadi juga ada sisi positifnya itu si pelaku ini si open BO-nya mau mencurahkan apa yang dia lakukan kepada teman dan ustazah tadi. Jadi di situ ada sisi positifnya, mau dia ditarik ke jalan yang benar kan. Ada juga yang bersikukuh enggak lah ini pekerjaan saya nggak mau, pokoknya saya asik di sini, saya enjoy di sini, saya dapat uang dari sini, susah buat ditarik. Tapi alhamdulillahnya di drama yang tadi kita semua perhatikan di situ mau gitu untuk diajak mengunjungi pondok pesantren ke ustazah untuk ya di jalan yang lurus. Itu sisi positifnya. Yang saya rasa sih ya kalau saya ada di posisinya si Flo tadi pasti kebingungan ya Bu ya. Kebingungannya kenapa ya saya harus kayak gini gitu, atau yang bercerai, tidak ada yang memberikan uang, seperti itu ya Bu ya. Dapat dari sini. Kalau dari kamu pesan dan kesannya melakukan teknik sosial drama ini bagaimana? Apa yang kamu dapat, apa yang kamu petik, apa yang kamu ambil dari itu? Ya sebelum melakukan artinya Salah apa gitu ya? Kamu sampai apapun tetap cari yang halal. Halal is the best. kamu Dengan melakukan pelanggaran Reza buatannya dilarang beragam. Menurut saya sih sebuah kita mau ada masalah apapun kalau saya kita mencoba mencari pekerjaan yang halal pasti ada jalannya. Kamu Sama seperti teman yang lain, pertama niat berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. kamu kalau saya tadi sama seperti kamu bilang, pekerjaan apapun walaupun sedikit baiknya gitu bersyukurin sih, meskipun ya itu kan apa aja pekerjaannya itu jangan kayak itu tadi prostitusi. Iya. Pahala katanya. Iya, ada semuanya dapat benar. Pada intinya kita itu harus punya iman. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan terjerumus ke dunia sesat, hal yang negatif. Gimana keimanan kita kalau kita dekat sama Allah, dekat agama? Insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dunia yang seperti ini. Iya, kita masih bisa bekerja kerja yang halal, melakukan hal yang positif. Kita dijauhi dari lingkungan yang seperti
lingkungan kita udah nggak benar, nggak apa-apa untuk dijauhin perlahan gitu. Tinggal tidak apa-apa gitu. Lebih baik lingkungan kita kecil tapi isinya baik daripada lingkungan kita luas tapi isinya seperti itu semua gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri lah intinya ya. Kalau iman kita kuat, kita malah terjerumus ke seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Seru ya. Teknik ini seru ya, anak-anak ya. Iya, jadi teknik ini tuh kita dapat mencontohkan gitu, dapat menceritakan. Jadi kita bisa mendalami peran. Oh jadi seperti ini ya, jadi seperti ini ya. Mudah-mudahan gitu ya anak-anak ibu di sini tidak ada yang melakukan seperti itu. Semua anak baik-baik, anak soleh, anak cantik. Mohon bimbingannya. Iya, ya Allah. Jangan tinggalin sholat. Siap Ibu. Siap Ibu. Ya. Mungkin kegiatan kita Ibu akan akhiri. Harap anak-anak sudah mengetahui masalah tadi yang sering timbul di dalam masyarakat. Dan tadi juga Ibu sudah mendengar kesan dan pesan anak-anak satu persatu. Ya. Ya. Solusi dari Ibu jauhi lingkungan yang tidak baik dan perbanyaklah beribadah. Itu ya anak-anak ya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah kalau ada waktu kita dikasih sehat semua, kita dapat mengadakan kegiatan teknik sosial drama ini. Ibu sangat senang anak-anak semangat semua yang memperagakan itu sangat menghayati sekali, sangat menjiwai. Bagus banget kalian hebat semua, tepuk tangan. Baik, kita ketemu minggu depan ya untuk menutup kegiatan ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti anaknya, pulang ya anaknya. I've been searching for this all my life.